Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditenta Kurnia Tasya, NIM B03219015. Di sini akan menjelaskan salah satu buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsul Yusuf LN.MPD. Nah, di dalam buku konseling individual konsep dasar dan pendekatan Profesor Dr. Syamsul Yusuf LN.MPD ini, di bab ke-11 kita akan membahas tentang konseling tingkah laku. Di konseling tingkah laku ini kita awali dengan istilah konseling tingkah laku atau behavioral counseling, pertama kali dikemukakan oleh John Crumbots. Dia mengemukakan bahwa konselor harus memperingatkan dirinya sendiri bahwa tujuan aktivitasnya atau pekerjaannya adalah membantu perubahan tingkah laku konseling. Dalam perspektif behavioristik, konseling dipandang sebagai penggunaan prosedur yang sistematik untuk mencapai tujuan terapeutik. Pendekatan behavioral yang memandang konseling sebagai salah satu perangkat prinsip-prinsip yang digunakan dalam mencapai target dengan cara yang spesifik. Meskipun pendekatan konseling tingkah laku banyak variasinya, tetapi ada yang menjadi kesepakatan utama, yaitu bahwa masalah konseling adalah hasil atau akibat pola belajar yang maladaptif. Dengan demikian, treatment yang tepat adalah memberikan keterampilan untuk belajar hidup yang baru. Hakikat manusia dalam pendekatan behavioristik atau tingkah laku ini tidak menggunakan asumsi-asumsi tentang manusia secara langsung. Namun begitu, ada beberapa pendapat ahli yang tokoh terkait dengan hakikat manusia. Selanjutnya, pengertian, ciri, dan tujuan konseling. Crumbots dan Teresen mendefinisikan konseling tingkah laku sebagai suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Sementara menurut Teresen, ciri-ciri konseling tingkah laku adalah: 1. Tingkah laku manusia itu dipelajari, oleh karena itu dapat diubah. 2. Perubahan spesifik lingkungan individu dan membantu perubahan tingkah laku. 3. Prinsip-prinsip belajar sosial seperti reinforcement dan social modeling dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur konseling. Kemudian, hubungan konselor dengan konseling. Untuk menjalin hubungan yang memfasilitasi kelancaran konseling, perlu diperlakukan proses treatment sebagai berikut. Yang pertama, klien dan konselor perlu menyetujui tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, secara bersama merancang target-target yang diperlukan dan dapat diubah dalam interval waktu yang beraturan. Yang ketiga, hubungan yang baik mereduksi kegagalan terutama pada awal tahapan konseling. Yang keempat, hubungan yang baik dapat mendorong klien untuk bekerja sama dan memfasilitasi dengan baik. Selanjutnya, peran konselor. Peran konselor di sini 1. Aktif dan direktif dalam memberikan treatment. 2. Konselor berperan sebagai guru, pengarah, dan ahli dalam mendiagnosis tingkah laku yang maladaptif. Yang ketiga, menentukan prosedur penyembuhan yang diharapkan, mengarah kepada tingkah laku yang baru dan adjektif. Yang keempat, konselor berperan sebagai pemberian reinforcement. Yang kelima, konselor mengajar respon-respon tertentu yang dilaporkan telah ditampilkan oleh konseling dan situasi kehidupan nyata dan menghukum respon-respon lainnya. Sedangkan peran konseling di sini adalah konseling tingkah laku menentukan tentang pentingnya kesadaran dan partisipasi konseling dalam proses terapeutik. Kedua, konseling aktif terlibat dalam pemilihan dan penentuan tujuan. Yang ketiga, konseling bersedia bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan terapi baik selama di dalam konseling maupun di luar konseling dalam situasi kehidupan nyata.
Yang keempat, konseling bereksperimen dengan tingkah laku baru dengan maksud memperluas perbendaharaan tingkah laku yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu metode konseling. Metode pokok konseling tingkah laku melalui relaxation atau relaksasi, kemudian relaxation lifestyle, systematic desensitization, assertive thinking, dan reinforcement technique. Sekian penjelasan saya tentang konseling tingkah laku dalam buku Konseling Individual, Konsep Dasar dan Pendekatan Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN MPD. Terima kasih.